Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategi menghancurkan mental block. Pada video kali ini saya ingin berbagi dengan Anda pengalaman yang pernah saya alami berhubungan dengan mental block. Disclaimer terlebih dahulu, kata-kata menghancurkan bagi saya di sini sebenarnya hakikatnya sama dengan menyesuaikan ataupun menyelaraskan. Karena saya meyakini segala sesuatu itu baik, segala sesuatu itu bermanfaat selama dia itu pas berada pada tempatnya. Adapun menghancurkan ini butuh disesuaikan tadi, sebab pola pikir yang ada, pemahaman yang ada, sesuatu yang diyakini itu menjadi tidak produktif. Ya, karena dia itu tidak pada tempatnya. Kalau dia pada tempatnya, insya Allah maka akan menjadi produktif. Artinya, selama pola pikir dan pemahaman ataupun sesuatu yang saya yakini memudahkan saya mendapatkan yang saya mau, membuat saya menjadi gampang mendapatkan apa yang saya inginkan, membuat saya segera melangkah dari strategi-strategi ataupun rencana yang telah saya tentukan, maka itu tidak perlu diselaraskan. Tetapi jika itu menghambat dan tidak membawa produktivitas bagi saya, maka disitulah titiknya butuh untuk diselaraskan ataupun dihancurkan diksi yang saya pakai di sini. Contoh kasus dari mental block itu sendiri bagi saya, satu momen dalam hidup saya ingin melakukan sesi terapi. Saya punya background NLP, saya punya background hipnoterapi, saya punya background EFT. Skill-skill ini bisa membantu Anda yang punya trauma, fobia, ingin menyelaraskan behavior dengan kehidupan Anda yang baru, ataupun Anda kepingin mengubah kebiasaan buruk dari sisi perilaku menjadi lebih produktif bagi diri Anda. Saya punya skill dan kompetensi tentang hal ini. Di awal-awalnya, saya memprasyaratkan baru saya akan melakukan tindakan melayani sesi terapi ini ketika saya sudah punya klinik. Apabila saya punya ruangan, apabila saya memiliki tempat yang comfort, tempat yang nyaman untuk melayani orang lain. Gara-gara mensyaratkan hal ini, saya tidak memulai-mulai. Saya tidak melakukan yang semestinya itu udah bisa dikerjakan segera. Inilah yang saya maksud dengan gambaran mental block. Keyakinan ataupun pemahaman pemikiran-pemikiran saya menunda, menghambat, membuat saya menunggu-nunggu momen yang tepat, waktu yang tepat, yang dimana sebenarnya prasyarat itu tidak menjadi sebuah keharusan dan belum tentu benar bahwasanya syarat-syarat tersebut layak ataupun pantas untuk segera layak untuk dipertahankan. Ini yang saya maksud dengan mental block dan perlu untuk dihancurkan. Apakah ada pemikiran-pemikiran ataupun pola pikir yang justru itu menjadi lebih produktif, bahkan itu tidak menghambat, walaupun itu menunda dari aktivitas kita? Tentu. Sebagai contoh, pada saat saya menjalani kehidupan diri sendiri, lalu ada interaksinya nanti dengan orang lain. Mentang-mentang nih, perhatikan. Mentang-mentang saya sudah mempelajari tentang asertif. Saya mempelajari tentang komunikasi yang dimana ini membuat saya untuk menyampaikan apa yang saya mau dengan lugas, tegas, dan jelas. Ada satu urusan dengan orang tua yang bagi saya, value yang saya pegang, orang tua itu, apalagi ibu, itu surga bagi saya. Dan ini tidak berhubungan dengan melanggar agama, hanya persoalan like and dislike. Mentang-mentang saya tahu bahwasanya asertivitas itu butuh untuk diungkapkan dengan lugas, tegas, dan jelas. Dan tanpa perlu menunggu momen, karena kalau menunggu momen nanti menjadi kurang tepat, menjadi tidak pas lagi, menjadi tidak asertif lagi. Itu kaidahnya.
Dengan orang tua kemudian saya melakukan hal tersebut. Sampai kemudian saya tahu itu bersensitif bagi orang tua. Maka apa yang terjadi? Di momen ini sebenarnya bagi saya pribadi, terus terang, bagi saya pribadi, menunda untuk tidak tegas dan lugas dan jelas kepada orang tua itu jauh lebih baik bagi kehidupan saya dibandingkan saya menghancurkan mental block saya dalam hal ini. Ini case teman-teman sekalian, maksud dari hal-hal yang mana pola pikir yang butuh untuk disesuaikan dan di-adjust, hal yang mana sesuatu yang kita pikirkan itu menghambat kita, padahal kita tahu apa yang perlu dilakukan, dan kita mau mendapatkan sesuatu, tapi ada konteks-konteks bagi saya ini butuh dan untuk dibiarkan, nggak perlu untuk dihancurkan. Jadi mudah-mudahan dari penjelasan ini di awal frame, Anda menjadi mengerti konteks menghancurkan mental block yang saya maksud di sini. Bagaimana cara ataupun strateginya? Mari kita lihat. Yang pertama, kenali apakah yang Anda inginkan ataupun sesuatu yang mau Anda capai itu prioritinya penting atau tidak bagi Anda. Kalau itu penting dan Anda kenal betul, tanyakan dalam diri Anda, itu hanya karena ego sesaat, apakah itu sesuatu yang Anda mau itu karena keren-kerenan. Kadang-kadang menghambat, yang kita anggap menghambat itu bukanlah karena memang mental keyakinan ataupun mental block, tapi bisa jadi sebenarnya ada bagian dalam diri kita kalau kita mau gali, mau kita kenali, ya no meaning dan tidak bernilai sangat dalam bagi kita. Maka sesuatu yang tidak dalam itu tadi menyebabkan jadi menunda-nunda nanti dalam hal kita melakukan. Nah, hal di sini butuh untuk dikenal apakah pemikiran yang menghambat Anda tadi itu sampai Anda menunda-nunda, itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi Anda atau tidak. Jika sangat penting tapi terjadi kemudian aktivitas menunda-nunda, disitulah tanda-tanda bahwasanya itu ada mental block dalam diri kita, maka untuk menghancurkannya, kenali itu sampai pada apa yang menjadi penting dan menjadi prioritas yang bagi kita. Kalaupun tidak, maka nggak usah Anda anggap itu sebagai mental block, karena itu hal yang lumrah saja untuk memberitahu Anda itu nggak penting bagi Anda. Just avoid. Yang kedua, tentukan ataupun kenali value Anda. Value di sini persis seperti yang saya sampaikan, sebuah nilai-nilai tadi. Bahkan saya meletakkan selain dari contoh dengan orang tua tadi, value yang saya maksud seperti ini. Case-nya menunda-nunda, case-nya menunggu momen, case-nya itu membuat saya tidak segera bereksekusi dengan ragam alasan. Maka, perjalanan waktu kemudian saya bertumbuh dan berlatih dan mengelola pola pikir, bagaimana cara agar mampu mensiasati dan menyelaraskan ataupun menghancurkan mental block saya ini. Saya menemukan pola pikir yang lebih produktif dan membangun bagi saya. Apa yang saya pikirkan? Menghadirkan pertanyaan, apakah yang saya mau dan saya lakukan ini melanggar hukum agama saya atau tidak? Melanggar hukum syariat atau tidak bagi saya pribadi. Yang kedua, melanggar hukum Indonesia atau tidak. Melanggar hukum adat istiadat atau tidak. Dan melanggar privasi orang lain ataupun tidak. 4 hal ini yang saya jadikan acuan. Kalau memang jawabannya di antara 4 tidak, dan itu bagi saya nggak perlu lagi untuk memikirkan value saya itu tadi. Saya nggak perlu mempertimbangkan value yang saya pegang sehingga membuat saya menjadi menunda. Karena setelah saya ukur-ukur, ya nggak ada hal yang saya nggak salah kok. Nggak ada hal yang kira-kira akan menjadi berdampak buruk bagi saya kalaupun saya melakukannya. Toh nggak ada yang dilanggar. Ini lumayan membantu dan bahkan beberapa case sangat membantu saya. Jadi, teman-teman sekalian, tanyakan pada diri kita. Ini ada yang saya langgar, ada yang saya menjadi merasa nanti bersalah atau tidak setelah melakukannya. Cek value Anda. Yang ketiga, mulailah dari yang termudah. Apa yang kita mau, kita tahu strateginya. Lalu ada pola pikir menghambat. Itu case tadi mental block.
Maka di sini memudahkan kita untuk melaksanakan setelah poin 1, poin 2, kenali step termudah untuk mengeksekusi, atau bahasa gampangnya kita pernah mendengar ada istilah mengatakan tidak ada rotan akar pun jadi. Maksudnya ya lakukan apa yang ada yang sudah pada diri kita, nggak perlu menjadi prasyarat dengan high quality ataupun dengan standar tertinggi tertentu. Saat ini punya apa, saat ini memiliki apa, saat ini tahu apa. Mulailah dari yang kita tahu, mulailah dari yang kita miliki, mulailah sesuatu yang segera bisa untuk kita lakukan dari tujuan yang kita inginkan. Artinya kita berfokus bukanlah nanti langsung kepada hasil akhir yang besar, tetapi justru kita segera untuk mulai berpikir, what the first step, apa menjadi langkah pertama untuk segera dapat kita eksekusi. Inilah 3 tips teman-teman sekalian yang saya lakukan untuk menghancurkan mental block dalam diri saya. Yang pertama tadi, masih ingat? Yuk kita review kembali. Yang pertama, apakah goal ataupun yang Anda inginkan itu menjadi penting bagi Anda atau tidak? Lalu yang kedua, cek value Anda. Ada yang dilanggar atau tidak? Dan yang ketiga, mulailah dari hal yang termudah. Saya Rahmat Syah. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.